Kau menantu yang benar-benar tak tahu malu. Ibu sakit dan kau terlambat untuk menjenguknya. Mira menggonggong seperti seekor anjing yang tak suka dengan kehadiran si kucing. Aku tak mengindahkan perkataannya. Masih mending aku datang meski terlambat daripada tidak sama sekali. Salahkan Mas Agung yang tak mengabariku dengan cepat. Kau senang bukan? Jika ibu sakit, tak akan ada yang mengganggu dan merecokimu lagi. Ah, mungkin kau diam-diam mendoakan agar ibu meninggal saja. Aku jelas terganggu dengan ucapannya. Apa ia sengaja mengompori dan membuatku emosi? Ini rumah sakit dan ia seolah menyiram bensin padaku. Aku tersenyum miring saat menyadari bahwa raut wajahnya penuh kekesalan. Mengapa kau menuduhku yang tidak-tidak? Aku bahkan tak pernah berpikir seperti apa yang kau tuduhkan. Jangan-jangan kau yang mendoakannya seperti itu. Aku membalikkan keadaan. Kini raut wajahnya semakin kesal atas kehadiran dan perkataanku yang mungkin saja terdengar brutal. Anak sendiri mendoakan agar ibunya segera beralih ke rahmatullah. Wow, cerita yang sangat menarik. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mengapa aku mendoakan sesuatu yang tidak baik untuk ibuku? Ia mendengus dan masih menatapku dengan tatapan merendahkan. Sedangkan aku malah tersenyum sinis. Kau kira aku tak tahu? Kalian bahkan tak memiliki hubungan darah. Ia membelalakkan mata dan terlihat tak suka dengan kenyataan itu. Dari yang ku ketahui, Mira adalah anak kandung Pak Sudrajat, sedangkan Mas Agung adalah anak kandung Ibu Maya. Ibu Maya sengaja menyetujui keinginan Pak Sudrajat untuk menikahkan anaknya denganku agar warisan dan bisnis jatuh ke tangan Mas Agung. Dengan kata lain, Ibu Maya hanya menganggapku sebuah jaminan agar warisan jatuh ke tangan anaknya sendiri. Mau tidak mau, ia mesti menyetujui permintaan konyol sang suami. Ia harus menghalalkan segala cara untuk memenuhi jiwa materialistisnya, termasuk menerima menantu sepertiku. Hubungan Mira dan Ibu Maya memang terlihat sangat baik, tetapi keduanya menyimpan dendam yang tersembunyi. Aku cukup yakin akan hal itu. Menjadi pengamat di keluarga mereka, membuatku tahu apa yang ada di pikiran orang-orang yang tengah berada di lingkup kehidupanku. Ibu Maya hanya ingin agar anaknya sukses dan mendapat pasangan yang kaya. Jiwa hedon dan materialistis membuatnya menikah dengan Pak Sudrajat tanpa adanya cinta sama sekali. Saat ayah mertuaku meninggal, ia hanya berpura-pura menangisi kepergiannya. Sangat mirip dengan istri-istri jahat di sinetron ala ikan terbang. Mira justru anak perempuan yang sebenarnya cukup malas dengan kenyataan yang ada. Ia marah kepada ayahnya yang memberikan bisnis keluarga ke tangan Mas Agung, padahal ia juga memiliki suami yang cukup kompeten. Ya, meski Mas Agung adalah lelaki yang paling kompeten dan mampu mengurus bisnis ayah mertuaku. Dan kenyataan yang mengatakan bahwa Mira masih menyukai Mas Agung adalah fakta yang membuatku masih bertanya-tanya sampai sekarang. Pantas saja, ia juga tak menyukaiku. Selain karena hasutan dari ibu mertua, ternyata ia pun kesal karena bukan dirinya yang menjadi pasangan si lelaki tampan itu. Mengapa bisa Mira menyukai Mas Agung? Meski keduanya tak sedarah, tapi tak pantas jika Mira menyimpan rasa dengan kakak tirinya. Oleh sebab itu, Mas Agung juga memaksa untuk pindah ke rumahnya sendiri. Bukan karena mengikuti mauku, melainkan ia juga tak bisa terus-menerus tinggal bersama sang adik tiri yang jelas-jelas menyimpan perasaan padanya. Sebenarnya masih banyak hal lain yang ku ketahui tentang keluarga itu, tetapi aku memilih diam dan lanjut menjadi pengamat saja. Ternyata bukan hanya orang miskin yang punya banyak masalah. Orang kaya pun memiliki segudang masalah yang sangat memusingkan. Nara, temani aku. Pesan singkat yang membuatku ketar-ketir. Rio malah mengirimkan pesan yang membuat siapapun akan salah paham. Padahal pria itu hanya ingin ditemani untuk menggambar komik yang akan diunggahnya hari ini. Ya, ceritaku yang berjudul Love Summer benar-benar dijadikan komik digital. Bahkan episode pertama sampai ketiganya telah terbit seminggu yang lalu. Meski belum memiliki banyak pembaca, tetapi aku cukup puas dengan hasil kinerjaku bersamanya. Namanya juga masih komik Barura. Tidak mungkin langsung dapat banyak pembaca. Kalimat itu sukses lolos dari mulut Rio saat melihat raut wajahku yang terlihat kecewa dengan angka yang tertera di dashboard. Untuk apa Rio memintamu untuk menemaninya? Dia bukan anak kecil lagi Rara. Nina yang tak sengaja membaca pesan itu mengerutkan alis. Aku tersenyum canggung. Jelas Nina akan curiga dengan pesan tersebut.
Dia selalu seperti itu jika akan menggambar. Aku adalah partner kerjanya, sehingga aku harus menemani dan memberikan usul dan pendapat agar cerita yang nantinya digambar sesuai dengan mau Kunin. Di kontrak kami tertera seperti itu. Aku tak mau mengubah banyak adegan yang menurutku tak cocok dan kurang greget. Akan tetapi, kalian cuma berdua di apartemennya dan kalian. Ia menggantung perkataannya. Ah sudahlah. Aku tidak ingin ikut campur. Ingat Ra, kamu wanita bersuami tak pantas sering-sering bertemu dengan lelaki lajang yang jelas-jelas menyukaimu. Nina benar, dalam kondisi ini, aku adalah pihak yang salah. Akan tetapi, diriku sudah berusaha untuk tetap mengalihkan perasaanku. Wajar jika aku seperti ini. Suamiku tak perhatian dan keluarganya juga tak menyukaiku. Jadi untuk apa bertahan? Aku bisa jaga diri Nin. Tambahku berusaha untuk meyakinkannya. Oke, kau bisa jaga diri. Jaga nafsu. Tapi Rio, apa bisa seperti itu juga? Bagaimana kalau setan mempengaruhi otaknya dan kamu tiba-tiba diserang? Jangan terlalu overthinking Nin. Malah main fitnah lagi. Andai kamu bisa mendengar suara setan, mereka pasti protes. Potongku cepat. Lalu kembali memaksakan tawa yang mungkin terlihat konyol. Aku hanya tak ingin melihat kamu mendapat hujatan dari orang-orang yang kau sebut keluarga. Aku cukup terharu. Nina adalah satu-satunya orang yang mengerti akan diriku. Jika dia tak ada, mungkin aku sudah gila dan berakhir di rumah sakit jiwa. Ya, maafkan jika aku berlebihan. Akan tetapi, Nina adalah orang yang sangat berharga bagi hidupku. Getaran ponsel mengalihkan fokusku. Nama Mas Agung jelas terpampang di layar benda pipi tersebut. Ada apa lagi ini? Apa dia akan memintaku untuk menemani ibunya lagi? Halo, ada apa Mas? Tanyaku to the point. Nina membelalakkan mata dan memukul lenganku. Sudah jelas alasannya karena aku tak mengucapkan salam. Kau bisa datang kemari dan menggantikan Mira. Aku akan ke kantor dan Mira akan pergi ke puskesmas untuk berganti shift. Aku tidak bisa Mas. Aku juga akan ke kantor. Partner kerjaku sejak tadi menghubungi dan meminta agar aku datang secepatnya. Jelas aku tak mau. Mira hanya mencari alasan saja. Sebab yang aku tahu, ia sudah tidak bekerja lagi. Namun, ia masih saja berpura-pura bekerja agar tidak ikut ke rumah suaminya dan berpotensi untuk bertemu dengan mertuanya lagi. Aku mengira hanya mertuaku yang resek, tetapi mertua Mira juga cukup menyebalkan. Ini semacam hukum karma dibayar kontan. Mira langsung mendapat karma setelah menghina dan merendahkanku. Apa pekerjaan lebih penting daripada menemani ibu? Kalau begitu suruh Mira tak pergi ke puskesmas atau Mas saja yang tidak ke kantor. Jawabku kesal. Pertanyaannya jelas-jelas tidak masuk akal. Mengapa aku yang harus mengurusi semuanya? Padahal aku hanyalah menantu. Justru anaknya sendiri saja tak peduli. Heran deh, kali ini sindrom untuk menjadi menantu terbaik tak berlaku padaku. Toh, untuk apa menjadi yang terbaik di keluarga yang tak menghargai setiap kinerja yang kulakukan? Baiklah, aku akan meminta Mira agar tidak ke puskesmas saja. Finalnya lalu segera ku tutup panggilan tersebut. Au, jeritku sambil menggosok-gosok lengan. Kamu kenapa sih Nin? Ini namanya kekerasan dalam lingkup teman. Aku meringis kesakitan saat tangan mungil Nina mencubitku. Aku juga heran. Mengapa tangannya yang kecil dan kurus menimbulkan efek perih yang teramat? Kebiasaan tidak memberi salam pembuka. Kamu tuh tidak ada salihahnya ya. Memang, malas bersikap salihah jika suaminya modelan seperti dia. Kesalku masih mengusap-usap kulit lenganku yang menjadi korban kekerasannya. Mengakhiri panggilan juga harus kasih salam Ra. Jangan langsung main matiin aja. Tak baik pemutusan sepihak tanpa persetujuan orang lain. Ia mulai lebay. Aku memutar bola mata jengah. Iya, ini yang terakhir. Alah, kemarin juga bilang kamu bilang begitu. Tapi tahu-taunya malah diulang lagi. Kan bangke, mata Nina juling. Ia jelas mengejekku. Mas Agung meminta agar aku menemani ibunya. Karena Mira akan ke puskesmas dan dia ingin ke kantor. Lah, bukannya Mira sudah berhenti bekerja? Ya memang seperti itu. Kemungkinan dia hanya mencari alasan agar bisa keluar dari rumah sakit yang menyesakkan. Aku benci rumah sakit. Aku benci bau obat-obatan yang membuat kepalaku pusing. Dan aku benci kenangan yang ada di sana. Ibu meninggal di rumah sakit dan hal itu menimbulkan trauma yang mendalam.
Aku benci semua kenangan yang ada di sana.